Pada episode sebelumnya, Yuji harus bertarung dengan Mahito setelah melihat kematian Nanami tepat di depan matanya. Jual beli serangan tak terhindarkan. Namun yang kita tidak tahu, ternyata sebelumnya Mahito sudah membuat kloningan dirinya sendiri yang saat ini sedang bertarung melawan Nobara. Pada satu momen, Nobara berhasil melukai tubuh Mahito yang asli menggunakan teknik resonance miliknya. Selain itu, ia juga sudah mengetahui bahwa Mahito yang dihadapannya bukanlah Mahito yang asli. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Yuji masih terpaku melihat Mahito yang masih mengerang kesakitan berkat teknik Nobara. Melihat ada kesempatan di depan matanya, Yuji langsung mengerahkan pukulannya ke tubuh Mahito sekuat tenaga. Karena saat ini Mahito masih belum bisa bergerak dengan bebas karena terkena efek dari teknik kutukan Nobara. Saat itu juga Yuji mengucapkan terima kasih kepada Nobara yang telah memberikannya peluang untuk menghajar Mahito habis-habisan sembari menjadikan tubuh Mahito sebagai samsak. Yuji berpikir meski ia tak bisa menyelamatkan siapapun dan menyia-nyiakan usaha semua orang, tapi Yuji tahu bahwa ia tidak bertarung sendirian karena Nobara lah yang telah menunjukkan jalan tersebut. Pukulan demi pukulan Yuji berikan kepada Mahito hingga kutukan tersebut tak bisa berkutik. Nampak wajah Mahito sudah tidak berbentuk akibat serangan Yuji yang sangat intens. Saat itu juga Yuji berniat untuk menghabisi Mahito di sana. Sementara itu kita ditunjukkan pertarungan Nobara dan kloningan Mahito. Saat ini Nobara sadar bahwa teknik resonance miliknya seharusnya sudah bekerja dan membuat serangan Mahito mulai melambat. Namun hal yang tak terduga terjadi. Melihat posisinya yang sudah terpojok, kloningan Mahito memutuskan untuk kabur dari pertarungan dan lari dari Nobara. Tentu saja Nobara tak akan melepaskan Mahito begitu saja. Ia berlari mengejar kutukan tersebut. Sebenarnya saat itu Nobara bisa saja mengacukan Mahito dan langsung menuju stasiun Shibuya. Tapi ia merasa jika membiarkan Mahito berkeliaran di sana akan menyulitkan penyihir Jujutsu lagi nanti. Oleh karena itu, Nobara tetap mengejar Mahito yang menuju ke jalur bawah tanah. Melihat hal itu, Nobara bermaksud untuk memusnahkan Mahito dalam perjalanan ke stasiun Shibuya B5F. Sementara itu, di tempat Yuji, Mahito membelah dirinya menjadi beberapa bagian untuk lari dari serangan Yuji yang bertubi-tubi. Karena Mahito membelah diri menjadi beberapa bagian, Yuji sedikit kesulitan saat mencari jiwa asli Mahito. Ketika Yuji menghancurkan salah satu kutukan, ternyata itu adalah tipuan yang dibuat Mahito asli. Sementara dia yang asli lari menjauhi Yuji yang sudah tertipu. Di sisi lain, kloningan Mahito berhasil memancing Nobara sampai ke tempat Mahito yang asli. Kini Mahito asli dan kloningannya berpapasan satu sama lain. Yuji yang melihat hal itu awalnya berpikir apakah Mahito akan menyatukan dirinya lagi demi bisa memulihkan diri. Namun ternyata Yuji salah. Mahito yang asli dan kloningannya hanya saling melintas melewati satu sama lain. Itu artinya Mahito yang asli sedang berlari menuju ke tempat Nobara berdiri. Pada momen itulah Yuji dengan sekuat tenaga meneriaki Nobara agar lari dari tempat tersebut. Namun Nobara terlambat. Tangan Mahito nampak sudah sangat dekat dengan wajah Nobara. Pada momen itu, Nobara lengah karena dia tidak menyangka Mahito yang asli akan menghampirinya. Sehingga sentuhan lembut itu langsung meledakkan wajah Nobara. Setelah itu, Mahito terlihat tersenyum sangat puas karena berhasil mengenai Nobara dengan sangat telak. Sementara Yuji langsung menghabisi kloningan Mahito dengan tinjuannya yang sangat kuat. Saat itu, Mahito berkata jika ia mungkin saja tidak bisa menghabisi Nanami dalam satu sentuhan lembut. Tapi, jika yang dihadapinya Nobara, tentu saja hasilnya akan berbeda. Terlihat Nobara memegangi wajah sebelah kirinya. Kemudian kita ditunjukkan flashback Nobara di tahun 2009. Sebenarnya flashback ini nggak penting-penting amat. Intinya menceritakan Nobara dan Fumi yang tinggal di desa lalu bertemu dengan Saori. Karena dianggap orang asing, warga desa memperlakukan Saori begitu kejam hingga Saori harus pindah keluar desa. Atas dasar itulah Nobara juga pergi dari desa tersebut dan merantau ke SMA Jujutsu Tokyo. Namun sebelum pergi, ia berjanji kepada Fumi jika mereka akan bertemu dan berkumpul lagi bersama Saori. Namun sepertinya Nobara tidak bisa menepati janji tersebut. Karena sesaat setelah Yuji menanyakan kondisinya, wajah kiri Nobara meledak hingga bola matanya keluar dari tempatnya. Kejadian tersebut terjadi tepat di depan mata Yuji.
Tentu saja, Yuji sangat syok dengan apa yang terjadi pada Nobara, hingga mata Yuji menunjukkan emosi yang tak tertahankan. Yuji menatap nanar wajah Nobara yang sudah rusak berkat teknik kutukan Mahito. Yuji seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Pertama, ia kalah melawan Choso, lalu amukan Sukuna yang menghancurkan semuanya, kemudian kematian Nanami. Dan kini Yuji harus dihadapkan pada kenyataan di mana Nobara sudah sekarat tepat di depan matanya. Yuji tak kuasa menahan air mata. Kini tekad Yuji telah mencapai batasnya. Sementara Mahito tetaplah Mahito yang menjadi kutukan menyebalkan. Ia tetap mengincar Yuji yang sedang berkabung. Bahkan Mahito mencap dirinya sendiri sebagai seorang kutukan sejati sembari melancarkan pukulannya. Mahito berhasil menyerang Yuji menggunakan Black Flash, sebuah pukulan mematikan yang seharusnya sudah sangat diketahui oleh Yuji. Efek dari pukulan Black Flash Mahito membuat Yuji terpental sangat jauh. Luka fisik tak terelakkan lagi, sementara Yuji masih terlarut dalam kegelapan yang menggerogoti pikirannya. Melihat hal itu, Mahito gantian menghajar Yuji habis-habisan. Kali ini dengan barbar Mahito bersenang-senang menghajar Yuji. Sembari tertawa, Mahito mengatakan jika ia yakin Yuji tadi berpikir akan membasmi Hama layaknya hero di film-film. Namun, Mahito mengejek Yuji dengan mengatakan jika Yuji hanya setengah hati. Dasar bocah bodoh, ini adalah perang, bukan pertarungan untuk menebus kesalahan. Ini adalah kenyataan akan dirimu dan keadilanmu yang rapuh. Mahito mencaci maki dan menghina Yuji sembari menghajarnya habis-habisan. Kau adalah aku, Yuji Itadori. Aku membunuh orang tanpa ragu, seperti dirimu yang menolong orang tanpa ragu. Insting kutukan melawan hal yang disebut martabat oleh akal manusia. Ini adalah perang untuk menentukan siapa yang akan bertahan selama 100 tahun mendatang. Mahito tak henti-hentinya menghina dan mencaci Yuji. Ia bahkan mengejek Yuji yang tak tahu apa-apa tapi berpikir bisa mengalahkannya. Kemudian ia bertanya kepada Yuji, "Pernahkah kau berhenti menghitung berapa banyak kutukan yang sudah kau bunuh?" Tidak pernah kan? Aku juga sama. Sebenarnya aku juga tidak peduli berapa banyak manusia yang sudah kubunuh, dan aku yakin aku juga akan segera melupakanmu. Mahito mengatakan hal tersebut sembari mengubah tangannya menjadi tangan belalang untuk memotong tubuh Yuji. Namun tiba-tiba terdengar tepukan tangan dan ketika Mahito membuka mata, Yuji menghilang dari pandangannya. Ternyata Todo Aoi sudah datang untuk menolong Yuji. Menggunakan teknik kutukannya, Todo bertukar tempat dengan Mahito sehingga kutukan tersebut gagal untuk menghabisi Yuji Itadori. Dari sana, Mahito baru mengetahui jika ia sudah bertukar tempat dengan penyihir yang sudah mengalahkan Hanami. Di samping itu, seseorang bernama Aratanita muncul dan mengatakan kepada Todo jika ia sudah merawat Nobara. Namun karena lukanya sangat serius, jika Nobara mati ia tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Todo mengatakan jika itu sudah cukup. Lalu Todo juga menyuruh Arata untuk merawat Yuji juga. Dengan teriakan yang sangat bersemangat, Todo berusaha membangunkan Yuji yang mentalnya sudah hancur. Todo berteriak kepada Yuji jika pertarungan mereka berdua baru segera dimulai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Yuji mulai sadar, namun ia mengatakan hal yang sangat putus asa. Yuji berkata jika ia tidak bisa bertarung lagi. Bukan cuma Nobara, tapi Nanami juga sudah mati. Selain itu, Sukuna sudah membunuh banyak orang. Awalnya, Yuji mencoba menolong lebih banyak orang, tapi ia tidak bisa apa-apa. Ia merasa dirinya hanyalah seorang pembunuh. Yang awalnya Yuji kira sebagai tekad, ternyata hanyalah alasan. Ia teringat perkataan Sukuna. Oleh karena itu, Yuji terbebani dan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun Mahito tak mau diam begitu saja, sehingga dengan barbar Mahito langsung berlari mencoba menyerang Yuji dan yang lainnya. Tetapi berkat teknik bugi-bugi milik Todo, Mahito tidak bisa mengenai targetnya. Malahan dari belakang Todo berhasil menendang Mahito yang membuatnya terpental sangat jauh. Saat ini, teknik milik Todo sangat membantu karena ia bisa bertukar tempat semaunya. Sementara Mahito memilih untuk menjaga jaraknya. Melihat teknik milik Todo membuat Mahito kegirangan. Karena meskipun ia tahu cara kerjanya, ia tidak tahu di mana Todo akan muncul dan menyerangnya. Sementara itu, Todo mulai menyemangati Yuji supaya moralnya kembali. "Hei saudaraku, kau adalah pria sejati. Jangan menjebak dirimu dalam pikiran sempit seperti itu. Kita adalah penyihir Jujutsu.
kau, aku, Nobara, Nanami, dan semua rekan kita. Mereka semua adalah penyihir Jujutsu. Selama kita masih hidup, teman-teman kita yang sudah mati tidak akan pernah kalah. Ini bukanlah masalah dosa atau hukuman. Saat kita menjadi penyihir Jujutsu, hidup kita bukan lagi hanya tentang ketidakberuntungan. Mencari makna maupun alasan logis kematian bisa menodai ingatan orang-orang yang sudah tiada. Meski begitu, apa yang sudah dipercayakan kepadamu tidak perlu menjawabnya sekarang juga. Tetapi, sampai kau menemukan jawabannya, jangan pernah menyerah. Bagi kita yang hidup sebagai seorang penyihir Jujutsu, itulah hukuman yang harus kita jalani. Todo memberikan sebuah motivasi kepada Yuji supaya ia bisa cepat bangkit dari kondisi mentalnya yang terpuruk. Setelah itu, Arata menanamkan teknik kutukannya kepada tubuh Yuji. Arata menjelaskan jika luka yang didapatkan Yuji tidak akan bertambah parah. Mereka belum sembuh, tapi pendarahannya sudah berhenti dan rasa sakitnya berkurang. Tapi itu hanya berlaku pada luka yang sudah ada. Jika Yuji terluka lagi, luka itu tidak akan membaik, sehingga teknik Arata tidak akan membantu. Sebagai informasi, Arata juga menanamkan teknik yang sama kepada Nobara. Namun tidak ada denyut nadi maupun pernafasan, sehingga Arata menganggap kemungkinan hidupnya 0%. Lalu Arata menyampaikan ia akan mundur sembari membawa Nobara. Tapi ia mewanti-wanti Yuji untuk tidak terlalu berharap, dan Yuji pun hanya bisa melongo mendengarnya. Kemudian kita ditunjukkan pertarungan Mahito dan Todo. Berkali-kali Mahito mencoba mendekat dan menyentuhnya, namun Todo selalu bisa menghindarinya menggunakan teknik bugi-wugi. Bahkan Todo mengejek Mahito yang tak bisa menyentuhnya. Mahito menganggap jika Todo memang hebat bisa menghindari serangannya sembari menjaga jarak dengan Yuji yang dianggap Mahito sudah tak berguna. Namun di belakang tubuh Todo, sudah Mahito siapkan salah satu tekniknya. Untungnya saat teknik tersebut diaktifkan, Todo dapat bergerak dengan sangat cepat untuk menghindarinya. Saat ini Mahito merasa ingin melakukan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, karena ia bisa merasakan evolusi wujud asli jiwanya yang sebenarnya. Namun, kini Yuji mulai bangkit dan berdiri tepat di samping Mahito. Dengan genggaman tangan yang diselimuti energi kutukan, Yuji bersiap membalas pukulan Black Flash yang sudah Mahito lakukan sebelumnya. Saat ini Yuji telah kembali. Tatapan matanya menunjukkan tekadnya untuk menghabisi musuh-musuhnya. Tanpa segan-segan lagi, Yuji melancarkan pukulan Black Flash tepat ke tubuh Mahito yang ada di depannya. Kali ini, Yuji berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menanggung sebagian penderitaan yang Nanami alami. Dengan tekad tersebut, Yuji berhasil memukul Mahito menggunakan Black Flash hingga Mahito terlempar. Kini, tekad Yuji telah sepenuhnya kembali. Bersama Todo, Yuji akan bertarung melawan Mahito yang sudah menari di atas penderitaan Yuji sebelumnya. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.